Kemudian ini seharusnya di awal ini ya. Ya tadi bencana. Itu bencana itu apa? Ada 3, bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Ini seperti yang sudah sering kita dengar Bapak Ibu ya. Bencana alam, non alam, dan sosial. Saya ingin melihat kita ke bencana sosial yang hari Senin kemarin muncul di tajuk rencana Kompas. Apa itu bencana sosial yang baru ini? Nah, ini kita lihat ya. Kebetulan minggu kemarin saya mengikuti sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan ya, OJK ya. Nanti mau membuka kantor cabang di Banten, di provinsi, di Serang tepatnya, di Kepandian. Nyewa ruko akan membuka kantor di sana. Ada 3 hal ini yang sekarang sedang tren Bapak Ibu. Ya. Apa itu? Pinjol, judol, dan benjol Bapak Ibu ya. Pinjol, pinjaman online. Ini berkelindan berkaitan dengan judi online. Nah, ini kayaknya sudah terkoneksi ini. Jadi kalau orang yang suka di online, begitu habis modal, muncul notifikasi pinjol. Dan ini menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat Pak Muhaimin, ya saya baca korannya hari Senin kemarin ini, masuk ke data bencana sosial. Kenapa? 9,8 juta terlibat judi daring, yang 80%-nya ekonomi menengah ke bawah. Dan yang luar biasanya ini Bapak Ibu, APBD provinsi saja kurang lebih baru 14 triliun ya. APBD Provinsi Banten 900 triliun selama 1 tahun kemarin dana judi online mengalir ke luar negeri. Dan menimbulkan dampak psikologis ini. Ada beberapa yang dirawat itu di berita ini, silakan beritanya masih ada, dicek. Orang yang stres karena judi online. Ada polisi yang dibakar istrinya kan karena judi online ini. Najulah min dzalik ya Bapak Ibu. Ini yang terjadi sekarang, bencana sosial ya, mudah-mudahan kita terhindar gitu ya. Dan satu lagi yang perlu diwaspadai, budaya konsumerisme, benjol tadi ya, pinjol pinjaman online, judol judi online, dan benjol belanja online ya. Ini sekarang sedang tren kan ya, belanja online itu di kantor tuh, di meja Pamdal itu hampir tiap hari tuh paket-paket gitu. Dan menurut OJK, pinjol ini jumlahnya jutaan. Sempat membuat sistem BI checking error ini Bapak Ibu nih. Kan belanjanya nggak banyak. Ada yang 50, 200 ya. 40.000, 20.000, tapi jutaan ini. Lalu lintasnya nih sempat membuat sistem BI checking error, kata orang OJK itu, baru tahu ternyata dampaknya luar biasa ini ya. Jadi budaya-budaya konsumerisme ini yang sekarang sudah banyak ditanami. Tapi setidaknya ini mudah-mudahan kita bisa waspada ini, jangan sampai kita terjebak atau terpapar nih judi online. Ini masuk bencana juga. Renkonnya belum ada ini, karena di KRB provinsi ada. Belum ada juga ya, nggak tahu Tangerang nih Pak Amrin apakah sudah masuk KRB-nya ini. Kalau ada KRB-nya berarti harus ada renkonnya itu, renkon judi online ini ya. Awas ini, waspada nih, setidaknya diri kita, keluarga kita ya, kantor kita tanamkan ya kawan, jangan sampai terlibat judi online ya. Ini yang perlu dilihat. Pembagian urusan pemerintahan pasal 13 Undang-Undang 23 2014 ya. Untuk kabupaten kota di ayat 4-nya nih, lokasinya dalam daerah kota ya, penggunanya dalam kota, manfaat kedepannya dalam kota, penggunaan sumber dayanya lebih efektif dilakukan dalam kota Tangerang. Nih, kalau provinsi yang di ayat 3 itu lintas daerah kabupaten kota, penggunanya lintas, lokasi, manfaat, dampak, penggunaan sumber dayanya. Ini yang mendasari pembagian urusan ya. Makanya
sering terjadi salah kaprah, ya. Salah kaprah di masyarakat, ya bahkan kadang di kalangan ASN sendiri, provinsi tidak punya wilayah. Nah, menurut hemat saya kurang tepat, karena salah satu syarat pembentukan provinsi sama juga salah satu syarat pembentukan negara adanya wilayah, adanya rakyat, kan seperti itu. Ya, yang betul adalah kewenangan misalnya ya, itu bukan kewenangan provinsi, kewenangan kota misalnya. Jadi bukan bahasanya provinsi tidak punya wilayah. Ya, yang betul adalah misalnya itu bukan kewenangan provinsi. Ya, ini kriterianya. Ini saya pikir harus saya sampaikan karena seringkali salah kaprah. Kemudian di lampiran Undang-Undang 23 hanya seperti ini. Untuk kota hanya penanggulangan bencana kabupaten kota, provinsi punya provinsi. Ya. Kemudian di penanganan bencananya di lampiran Undang-Undang 24, provinsi penyediaan kebutuhan dasar, program pemulihan dan bencana provinsi. Kota penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma kabupaten kota, perencanaan pemuda masyarakat terhadap kesiapsiagaan. Ini bahasa yang diampu oleh dinas sosial, ya. Ini di lampiran Undang-Undang 23 2007. Apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Banten? Ini secara highlight saja ini. Kami sudah menyusun klaster perlindungan pengungsian, klaster logistik, klaster kesehatan, dan pemenuhan SPM. Ini klaster-klaster kita susun dengan peraturan gubernur. Dan peraturan gubernur. Klaster ibaratnya wadah ini, wadah stakeholder terkait, terus saling berdiskusi siapa berbuat apa. Kemudian kita juga memasang rambu-rambu kebencanaan, tas siaga bencana yang kita bagikan 2.500 kepada masyarakat yang kira-kira terdampak, dan peralatan kebencanaan. Kemudian kesiapsiagaan, kita punya program keluarga tangguh, desa tangguh, pelatihan evakuasi mandiri, satuan pendidikan aman bencana. Karena kewenangan provinsi di sekolah menengah dan SKH, kita lakukan di sekolah menengah dan SKH, walaupun belum semuanya. Peningkatan kapasitas kawasan pelaku pariwisata. Dokumen-dokumen yang sudah ada, KRB, PRB, ini sudah diterbitkan, dan banjir, tsunami, dan Rencon gagal teknologi, ini sedang diproses, dihukum. Kemudian uji coba protap evakuasi sendiri di Tanjung Lesung kita lakukan kemarin, dan apel kesiapsiagaan bencana Megatrust kemarin 2 kali dilakukan di Patia, Pandeglang, dan di Carita, Pandeglang. Ini program BNPB yang di Carita, kalau Patia program provinsi.